Kota Jakarta berdengung dengan energi baru. Gedung-gedung kaca menjulang tinggi, dihubungkan oleh kendaraan tanpa pengemudi yang canggih. Di kota ini, kecerdasan buatan atau AI bukan hanya alat, tapi bagian hidup yang menyatu. Bayangkan, gedung bisa tahu kebutuhan kita, menyesuaikan suhu dan cahaya setiap kita melangkah. Teman hologram memberi informasi, hiburan, dan wajah ramah di keramaian. Ini bukan fiksi ilmiah, tapi gambaran masa depan yang dibentuk oleh AI. Dulu, mesin terasa dingin dan kaku. Sekarang AI belajar membaca emosi manusia, memprediksi perilaku, bahkan memahami nada suara dan bahasa tubuh. Teknologi beradaptasi dengan kita, bukan sebaliknya. Bayangkan masuk toko, asisten AI menyapa dengan nama, merekomendasikan produk berdasarkan kesukaan dan riwayat belanja. Atau sistem keamanan bertenaga AI bisa mencegah kejahatan sebelum terjadi. Inilah janji masa depan. AI menyatu dalam hidup kita. Tapi ada pertanyaan penting. Semakin canggih AI, bagaimana kita memastikan AI bermanfaat? Bagaimana kita menghadapi tantangan etika di dunia mesin bisa berpikir, merasa, mungkin juga punya keinginan? Salah satu kemajuan AI yang paling penting adalah kecerdasan emosinya. AI tidak lagi terbatas pada logika dan algoritma. AI sekarang bisa mengenali, menafsirkan, dan merespons emosi manusia. Ini mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Bayangkan terapis AI memberi konseling, bisa mendeteksi emosi yang mungkin terlewat oleh manusia, atau tutor AI menyesuaikan metode mengajar dengan keadaan emosi siswa. AI generasi baru ini mengerti apa yang kita katakan dan bagaimana perasaan kita. Interaksi jadi lebih dalam dan bermakna. Kesadaran emosi AI meluas. AI bisa menganalisis data untuk memahami emosi kolektif, memprediksi sentimen publik, dan membantu pemerintah. Bayangkan AI memantau media sosial untuk mengidentifikasi potensi kerusuhan, memungkinkan pemerintah mencegah konflik. Namun, kemampuan memahami dan memanipulasi emosi juga menimbulkan kekhawatiran etis. Bagaimana kita memastikan AI menggunakan kecerdasan emosinya secara bertanggung jawab? Bagaimana jika AI begitu mahir membaca emosi kita hingga bisa memanipulasi kita? Ini pertanyaan yang harus kita hadapi. Dampak AI paling terlihat di bidang kesehatan dan transportasi. Alat diagnostik bertenaga AI menganalisis gambar medis lebih akurat daripada dokter. Diagnosis lebih awal, pengobatan lebih efektif. Robot bedah membantu dokter bedah dengan presisi tinggi, mengurangi komplikasi. Bayangkan pengobatan yang dipersonalisasi. AI menganalisis gen dan gaya hidup untuk perawatan yang tepat. Eksoskeleton bertenaga AI membantu yang lumpuh berjalan kembali. Inilah potensi transformatif AI di kesehatan. Teknologi memberdayakan kita untuk hidup lebih sehat dan panjang umur. Di transportasi, mobil tanpa pengemudi jadi kenyataan, mengurangi kecelakaan, kemacetan, dan mengubah cara kita bepergian. Sistem manajemen lalu lintas bertenaga AI mengoptimalkan arus lalu lintas, meminimalkan keterlambatan, mengurangi polusi. Perusahaan logistik menggunakan AI untuk merencanakan rute, melacak pengiriman. Namun, kendaraan otonom juga menimbulkan kekhawatiran tentang hilangnya pekerjaan dan dilema etis seputar pengambilan keputusan AI dalam kecelakaan. Bagaimana kita memastikan sistem ini aman dan andal? Siapa yang bertanggung jawab saat terjadi kesalahan? Inilah tantangan yang harus kita atasi saat AI membentuk ulang sistem transport kita.